Polri kembali bertindak tegas. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan beberapa anggota Polri lainnya dipecat dan didemosi. AKBP Bintoro dan sejumlah personil Polri diduga terlibat pemerasan anak bos Prodia yang jadi tersangka pemerkosa dan pembunuhan FA, anak di bawah umur pada April 2024. Selain AKBP Bintoro, kasus pemerasan ini menyeret 4 anggota polisi lainnya. Kasus pemerasan ini jadi sorotan publik setelah AN dan MB, 2 tersangka pembunuhan dan pemerkosaan FA, anak penjual cilok, membuat laporan dan gugatan perdata. Dijanjikan penghentian kasus, keduanya mengaku diperas AKBP Bintoro dan rekan-rekannya. Tapi ternyata kasus mereka tetap jalan terus. Saat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Januari 2025, mereka menuntut pengembalian aset mewah dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Muncul angka-angka yang diminta, di mana angka-angka tersebut tidak bisa dipenuhi oleh klien kami. Sehingga terjadilah negosiasi-negosiasi, kalau tidak terpenuhi angka-angka itu dibayar bisa juga dengan barang. Ojek, ojek. Ojek, ojek. Ojek, ojek. Beli katanya beli. Siap. Tapi ini 2 bang. Iya. 2 bang. 2 bang. Soalnya enak. Enak bang bikin lilin bang. Gila. Radiman, penjual cilok keliling di kawasan Angke, Jakarta Barat ini kaget saat kasus pembunuhan anaknya FA ramai dan viral. Radiman mengaku dia dan keluarga sudah mengikhlaskan kematian anaknya yang tewas di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada tahun 2024 silam. Apalagi dia juga sudah menerima tawaran damai dari pihak tersangka dan menyerahkan kasus hukumnya ke polisi. Radiman tak tahu menahu soal pemerasan polisi terhadap para tersangka yang nilainya miliaran rupiah itu. Ya kalau saya karena nggak tahu hukum, cuman kok bisa ramai begini ya. Mestinya kan kita tinggal nunggu persidangan. Kita sih tahunya sempat dari ini aja sih, dari media dengar berita kabar katanya kasus FA ini naik gitu. Terus? Ya sampai-sampai orang media wawancara kita, maksudnya cari tahu masalah kasus ini yang sedang ramai sekarang ini. Gitu, iya. Akhirnya ramai. Sebenarnya siapa sih yang mau kata berdamai, ya nggak ada lah orang tua yang mau berdamai. Cuman karena pas habis kejadian pihak keluarga tersangka yang bernama Pak Andri sering datang kemari. Pertama dia ngasih uang sejumlah 20 juta rupiah dengan alasan tajiah. Udah gitu keesokan harinya dia sering memberikan makanan, katanya buat tahlilan.
tiap hari begitu aja, sampai kita juga merasa kayaknya kalau sering dikasih perasaan tidak enak hati ini yang membuat saya ibarat kata kayaknya sampai pihak tersangka juga kita kekeluargaan aja gitu. Ya udah kita pikir apa ya udahlah mungkin ini kali ya jalan yang ininya gitu terbaiknya gitu. Jadi Bapak memilih untuk berdamai. Iya. Saya diundang Di mana Pak lokasinya? di Sari Ratu di samping Polres Jakarta Selatan. Pak nanti datang ya ke Polres Jakarta Selatan gitu. Oh ya udah mungkin apa namanya dia untuk ngajak berdamai di situ. Di samping Polres Jakarta Selatan di restoran Padang Sari Ratu. Oh gitu. Di situ yang datang siapa aja Pak? Di situ istri tersangka, terus Pak Andri yang sering ke rumah, terus Ibu Evelyn katanya kuasa hukumnya, terus banyak dari mereka yang lainnya yang saya juga tidak tahu. Terus dari Bapak? Dari saya cuman saya, istri sama kuasa hukum saya ya kita sepakat untuk berdamai gitu. Dan itunya juga udah dibuatkan oleh mereka. Apa? Surat perdamaian. Oh iya. Surat perdamaian dibuatin. Iya. Terus yang lebih dominan ngomong siapa Pak di situ? Dari keluarga tersangka. Siapa? Bu Evelyn atau Pak Andri? Oh, Pak Andri. Pak Andri. Apa yang diomongin Pak Andri? Ya udah kita sepakat ya Pak ya untuk berdamai ya sih. Itu aja sih. Terkait nominal disampaikan di situ? Terkait nominal pada waktu itu mereka hanya kesanggupan memberi 200 juta. Sempat pada waktu itu kita juga kira-kira kalau untuk segitu bisa nggak buat nutupin barat kata emang pada hari itu juga, maksudnya waktu itu kan kita juga sempat terlilit utang ya, sampai-sampai rumah mau disegel gitu. Jadi ya udah pokoknya mah. Terus sama untuk biaya sehari-hari anak almarhum, pampasnya, susunya, obatnya, ya kita hanya fokus ke situ pikirannya. Dan akhirnya disepakati dengan uang sekitaran 300 juta. Ya itu mau ini kuasa hukum aja yang lebih ini ya. Saya nggak tahu, dia nggak pernah nyampe. Yang penting kasus ini kan dia sebelumnya juga beliau kan bilang kasus ini pasti lanjut, nggak bakalan bisa. Oh jadi sebelumnya pun kuasa hukum udah ngasih tahu? Udah ngasih tahu. Udah. Tetap ngomong gimana Pak? Walaupun kita udah damai, kasus ini pasti lanjut, tetap lanjut. Oh, bukan berarti menghentikan? Bukan berarti menghentikan. Itu udah disampaikan? Udah disampaikan sama saya. Makanya saya juga benar omongan kuasa hukum saya Pak Tony. Cuman ya saya bilang apalagi ya yang saya ini pas lanjut kan saya tahunya tinggal nunggu sidang gitu kan, tahunya tinggal nunggu persidangan. Sampai saya tunggu sampai sekarang malah rame beredar kayak begini, ya berarti ya lanjut tetap. Istri Radiman, Nuraiti juga sudah memaafkan para pelaku. Sehari-hari Nuraiti kini merawat cucunya, anak korban FA. Yang sabar ya katanya. Saya gimana ya ngomongnya kata dia. Ada apa bu anak? Saya kenapa? Saya gimana? Yang sabar bu katanya. Ibu udah nggak ada. Udah tuh hilang semua. Kayaknya udah nggak ada. Ya kayak nggak punya tulang, udah lemes banget. Ibu lihat langsung almarhum Tidak. di rumah sakit? Iya, belum bisa. Pas bapaknya langsung, bapak ngurus ini, jadi bapaknya ngurus dari jam 3 sampai jam 5 subuh baru beres. Di polisi? Iya. Setelah itu langsung ke rumah sakit?
enggak, kita pulang dulu Bu. Saya mau langsung ke rumah sakit. Nggak bisa Bu katanya. Nanti aja di rumah sakit apa tuh? Rumah sakit Polri, di Polri Rapat Jati katanya nanti. Ibu kesana aja langsung ke Polri, nanti jenazahnya kita otopsi di sana. Akhirnya ibu diizinkan untuk melihat jenazah itu kapan? Pas hari Sebelum otopsi. sebelum otopsi. Kondisinya gimana Bu almarhum? Ya udah terbujur kaku. Gimana Bu? Udah kaku kan soalnya kan dari hari Senin ya. Dan kan saya ketemu dia kan hari Rabu. Udah kaku banget. Terus kondisi badannya gimana Bu? Bersih sih, saya kan ngeliat mukanya doang ya. Jadi pas dimandiin, pas ketemu sih saya udah gak kuat, saya pingsan. Pas udah dimandiin kata saya gini, kalau nggak sekarang ketemu kapan lagi, harus kuat. Tadinya bapaknya nggak, udah kamu nggak usah lihat katanya. Jadi kata saya kalau nggak lihat sekarang, kapan lagi saya akan melihat anak saya kan. Jadi saya paksain biar bisa melihat anak saya. Kondisi gimana Bu? Kondisi almarhumah tuh badannya gimana gitu? Ibu lihat nggak detail-detailnya? Enggak, saya ngeliat mukanya doang. Mukanya gimana Bu? Cerah tapi kayaknya penuh dengan kesedihan gitu. Ada bekas lebam? Enggak ada. Enggak lagi hari Senin tuh kita sempat ke Mangga Besar, soalnya kan dia katanya kan mau minta cari kerjaan. Akhirnya saya ke sana tuh, ke Mangga Besar. Ketemu kayaknya rasanya kangen banget gitu ya. Tapi saya ke sana juga makanya dia katanya kan minta kerjaan, coba mau diantar. Pas ke sana tuh katanya nanti aja lah Bu katanya. Kata dia nanti aja kalau Teteh udah ini baru mau cari kerjaan. Itu hari jam 10. Itu terakhir ketemu tuh. Ya terus katanya, Bu, katanya nggak punya sendal, katanya beliin sendal. Saya langsung tuh beliin sendal tuh dari pulang dia tuh, pulang dari Mangga Besar saya kasih beliin sendal. Jam 2 saya mau nge-WA, Teh mau sendalnya kayak gini, mau? Iya Bu. Jam 4 saya nge-WA lagi, Teh ini sendalnya mau diantar apa mau diambil sama Teteh. Dari situ udah lost kontak, udah nggak di. Potensi saya belum kerja, lagi mau nyari kerja. Oh. Terus ibu tahu almarhumah di situ ngapain? Nggak ada cerita juga. Suaminya tahu Bu? Dia pun nggak tahu, dia taunya suaminya malah dari saya. Dia taunya dia pergi, katanya saya taunya dari suaminya. Dia emang pamit Bu sama Rehan tuh emang lagi marahan sama Ica. Terus Rehan tuh tidur, pura-pura tidur padahal nggak tidur, katanya. Ica tuh pamit, yang aku pergi ya sama Nisa katanya. Terus cuman dia diem aja. Kalau ketahuan mau kejadian kayak begini mungkin Rehan bangun kali cegah Ica gitu. Oh itu terakhir kali pamit sama suaminya. Iya. Dan akhirnya ditemukan meninggal ya Bu? Iya. Perdamaian keluarga korban dan pihak tersangka terjadi pada 27 April 2024 lalu. Kala itu Radiman dan keluarga didampingi kuasa hukum sepakat menerima perdamaian yang diajukan. Dan inilah video bagaimana perdamaian itu terjadi. Satunya dari di sini ya. Nama dulu. Tanda tangannya sini.
Ini kan dua nanti satu ini buat sini ya, berarti. Ya. Tapi karena belum ditandatangani ya, sudah nanti ya. Sementara saya foto aja dulu ya. Di sini kan ke Polres ya Bang? Oh, sekarang Polres? Iya. Oh, Kan gitu. sebelah. Jadi kita tunggu sini. Bisa sih bareng-bareng. Bareng-bareng Sekalian aja. rambut kan. Hah? Biar Kalian bisa mau, langsung. biar langsung rambut. Aku langsung, jadi aku ini bawa ngadep ke Tony Budi, minta kalau dia tanda tanganin di atas. Kasus pemerasan AKBP Bintoro mencuat setelah dua tersangka AN dan MB membuat laporan. Laporan ditindaklanjuti dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Januari 2025. Mereka menuntut pengembalian aset barang mewah dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum AKBP Bintoro. AKBP Bintoro sempat membantah tuduhan pemerasan ini. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya, keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN, karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Saya juga bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah saya, di kediaman saya, untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran rupiah yang dituduhkan kepada saya. Bahwa itu mengalir kepada oknum-oknum APH ya di Polres Jakarta Selatan. Itu mengalir kepada Kanit, ya Kanit Z, Kanit M, kemudian Kasat G, Kasat B, minta di mana angka-angka tersebut tidak bisa dipenuhi oleh klien kami. Sehingga terjadilah negosiasi-negosiasi, kalau tidak terpenuhi angka-angka itu dibayar bisa juga dengan barang. Intinya kan seperti itu, sehingga adalah kesepakatan-kesepakatan. Tetapi pada akhirnya bahwa kesepakatan itu merupakan akal bulus semua, karena prosesnya tetap lanjut. Total kerugiannya materi dan barang kalau di total itu 17,1 M. Itu termasuk barang-barang motor seperti Termasuk Lamborghini, termasuk Harley Davidson dan motor BMW. Menurut pengakuan dan bukti yang kami miliki. Ya, kita bicara bukti, alat bukti kan berarti ada keterangan saksi, ada saksi-saksinya yang melihat. Ada pertemuan, di dalam pertemuan tuh ada pengakuan bahwa pimpinan ini sudah menerima sejumlah uang. Kapolres dan Kasat yang baru ya berarti? Ya, begitulah kira-kira. Indonesia Police Watch (IPW) turut menyoroti kasus ini. IPW mengungkap dugaan keterlibatan AKBP Bintoro. Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan itu. Dari hasil informasi yang kami dapat, sementara ini baru 140 juta yang diterima oleh AKBP Bintoro, ya. Kemudian ada katanya 550 juta oleh AKBP G, ya. Kemudian juga oleh anggotanya 100 juta. Tapi walaupun tidak signifikan, ini terlarang. Saya tidak yakin pertama Kapolres menerima karena dia yang membongkar ya. Kalau dia kan pimpinan, seharusnya kalau melihat adanya aliran dana begini dia harus menindak anak buahnya. Kalau kasusnya macet, dia harus memerintahkan Kasat untuk melanjutkan. Nah, dua-duanya dia lakukan tuh. AKBP Bintoro menambah panjang daftar personil Polri yang terjerat kasus dugaan pemerasan. Dari 5 terlanggar tambah satu lagi yang sudah diputuskan, yaitu AKBP B, ya, PTDH dia. Jadi dia kena PTDH. Konstruksi peristiwanya diurai sedemikian rupa, siapa ngasih duit ke siapa dan sebagainya, makanya ada putusan PTDH. Jadi memang
konstruksi peristiwanya diurai sedemikian rupa, siapa ngasih duit ke siapa dan sebagainya, makanya ada putusan PTDH. Jadi dalam konteks kasus ini secara keseluruhan ya, yang dari 54 ini yang sudah PTDH 2-nya demosi 8 tahun. Kasus yang menimpa kelompok rentan dan yaitu perempuan dan anak. Untuk itu akan kami proses tuntas untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Kemudian terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau pencabulan terhadap anak dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, itu sudah dinyatakan lengkap P21 oleh Jaksa Penuntut Umum, dan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan tahap 2. Tahap 2 adalah pelimpahan kedua tersangka dan barang bukti kepada JPI.